Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terlebih dahulu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan dari update video-video berikutnya. Mari kita simak pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini dengan baik. Marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, kali ini kita berada pada pelajaran 2, pertemuan 2, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Lantas, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Anak-anak semuanya, berikutnya akan kami jelaskan tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Adapun kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan.
Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Adapun kitab yang harus kita imani yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Anak-anak semuanya, Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Adik-adik semuanya, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah tugas pembelajaran dari materi hari ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu.
Adik-adik semuanya, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan dari update video-video berikutnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.